Halo guys, jumpa lagi di Suara Info, sebuah segmen 9 yang akan memberikan kamu informasi mendalam yang telah Randy rangkum dari berbagai sumber. Tentunya di Suara Info, Randy akan memberikan tambahan pengetahuan bagi kamu mengenai beragam isu yang tengah hangat dibahas. Dan kali ini Randy akan membahas beragam isu yang di akhir Februari hingga pertengahan Maret ini sedang banyak dibicarakan. Yuk tambah lagi informasi yang kamu miliki di Suara Info kali ini. Informasi pertama adalah kejadian pembulian serta kekerasan seksual yang dialami oleh seorang siswi SMK yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Informasi pembulian serta kekerasan seksual ini menjadi tema yang juga tengah dibahas pada episode Suara Rakyat kali ini. Kejadian yang begitu tak bermoral dan tak beretika itu terjadi pada tanggal 26 Februari 2020 kemarin saat jam istirahat tengah berlangsung. 5 orang terduga pelaku adalah teman korban dan mengaku bahwa mereka hanya bercanda saja. Guys, apapun bentuknya, sebuah tindakan bully serta kekerasan seksual bukanlah sekedar bercanda saja. Ada batas yang tidak bisa kita langgar dan ada norma yang seharusnya kita patuhi. Para pelaku yang sudah menyesali perbuatannya mengutip dari Kumparan, kelima pelaku tak ditahan tetapi dikenakan wajib lapor setiap hari dikarenakan kelima pelaku berstatus siswa. Guys, jadi ayolah jangan pernah seperti para pelaku ya. Informasi berikutnya adalah kasus pembunuhan seorang anak kecil berusia 5 tahun yang dilakukan oleh seorang remaja berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Kasus memilukan ini terjadi pada tanggal 5 Maret 2020 kemarin di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sang pelaku mendatangi kepolisian pada tanggal 6 Maret dan mengaku telah melakukan pembunuhan. Pihak kepolisian langsung mendatangi rumah pelaku untuk mengecek kebenaran dari laporan tersebut. Ternyata ditemukan seorang anak kecil yang dibedong spray dan mulutnya disumpal kain. Hingga kini informasi yang dirangkum pelaku masih didiagnosa psikologisnya oleh pihak kedokteran. Ada dugaan bahwa kejadian ini seperti halnya sebuah gunung es, hanya tampak di permukaannya saja. Namun bisa jadi ada pengalaman traumatis yang dialami oleh sang pelaku hingga melakukan aksi kejinya tersebut. Mengutip dari tribunnews.com, psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan istilah yang tepat untuk menyebut pelaku bukanlah psikopat, melainkan callous unemotional. Itu dikarenakan label psikopat hanya dapat disemayamkan untuk mereka yang sudah berusia lebih dari 18 tahun. Informasi terakhir adalah merebaknya virus corona atau COVID-19 dan telah masuk ke Indonesia. Setelah beberapa minggu yang lalu tim Suara Rakyat membahas COVID-19 ini, ternyata Indonesia telah kecolongan dan virus tersebut sudah mulai menjangkit beberapa warga di Indonesia. Kasus pertama yang menjangkit warga Indonesia berada di Depok. 2 orang warga Depok positif terjangkit virus COVID-19 ini. Hal itu dipublikasikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin tanggal 2 Maret kemarin. Kejadian tersebut mengakibatkan kepanikan bagi beberapa warga yang akhirnya masker dan hand sanitizer menjadi langka dan melonjak harganya. Mengutip dari asumsi, gejala yang dimiliki oleh COVID-19 ini begitu familiar seperti mulainya batuk kering, demam, kelelahan, dan sesak nafas. Jika kamu ingin batuk atau bersin, kamu harus menutupnya dengan tisu atau juga lengan kamu. Bila kamu merasa batuk, pilek, atau sesak napas, kamu merasa curiga bahwa mungkin kamu terkena COVID-19, kamu bisa langsung menghubungi rumah sakit rujukan terdekat atau menelpon hotline COVID-19 di 119 extension 9 atau di 021 521 0411 atau di 0812 1212 3119. Nanti kamu bisa langsung menjelaskan gejala yang kamu alami dan kamu akan mendapatkan rekomendasi langkah selanjutnya. Nah itu dia guys, 3 informasi yang belakangan ini tengah ramai. Sungguh 3 bulan di awal tahun 2020 yang begitu mencengangkan. Semoga kebaikan tetap terus bersama kita dan mampu dilapangkannya hati kita untuk segala cobaan lainnya ke depan. Sekian yang bisa Randy sampaikan. Yuk sekarang kita ngobrol lagi dengan bareng teman-teman yang lain. Let's go! Yeay, asik nih. Kita udah ketemu satu siswa lagi nih. Namanya dulu siapa? Farid, Farid, sebagai apa Rid? Ketua OSIS, Ketua OSIS ya, asik. Ketua OSIS dari SMA? SMA 3 Kota Serang, SMA 3 Kota Serang. Kelas berapa Rid? kelas 11. Oh kelas 11, kelas 2 ya? Kelas 3 ini kan pada uprak nih. Kalau kelas 2 pada ngapain? Pada ini penilaian tengah semester. UTS? Pekan sih masih pekan ulangan doang. Sekarang nggak ada UTS katanya.
Oh nggak ada UTS. Nah, di Pekan Ulangan. namanya aja. Namanya dia. Tapi tetap Nama tetap. gitu ya, lucu ya. Tadi apa? Pekan ulangan apa tadi? Pekan Ulangan atau Iya tadi apa? Pelajaran. oh tadi mah banyak matematika peminatan. Terus kimia. Ini sekarang biologi. Oh berarti lu IPA ya? IPA. Oh dia mau belajar nih. Masuk lagi jam berapa? Sekarang Ya udah, kita ngobrol cepet kalau gitu guys. Ini mau bentar lagi mau ulangan soalnya nih. Oke, Rit, gue pengen nanya nih soal bully sebetulnya. Tapi sebagai ketua OSIS ya, menyikapi kegiatan bully. Kalau di sekolah sendiri gimana tuh kalau ngeliat ada yang bully segala macam? Kalau secara langsung sih saya belum pernah ngeliat ya kalau masalah yang benar-benar besar tentang bullying gitu ya. Tapi ada aja pasti di kelas mah. Tapi itu masih biasa lah karena teman gitu ya. Tapi Masih toleransi lah ya. iya toleransi. Nah ini kemarin ada yang cukup mengecewakan nih Rit. Jadi kayaknya seumuran lo deh ya, masih SMA juga pakaiannya. Jadi ada korbannya ini perempuan Rit. Perempuan dia jatuh di lantai kayak gitu. Terus dia di kayak semacam bahasa kasar ditoyor-toyor lah. Terus diraba-raba segala macam sama temennya ramean coy. Menurut lo gimana tuh? Itu wah itu parah sih kalau menurut gue. Parah sih itu mah. Itu mah parah. Itu viral ya. Viral di video di media sosial khusus Twitter kemarin hari ini sekarang hari apa gitu? Selasa ya sekarang. Selasa. Berarti hari Senin kan? Hari Senin kemarin tuh rame banget di media sosial rame semuanya pada ngelaporin ke Kabid Humas Polri dan segala macam. Tapi kalau menurut lo itu gimana? Kejadian seperti itu lo bisa membayangkan lah ya? Heeh. Bisa membayangkan gimana tanggapan? Apa ya tanggapan pasti negatif itu tanggapannya. Ngeri juga ngelihatnya kan kalau misalkan ada saudara kita yang kayak gitu di posisi itu teteh. Saya punya teteh juga kan masih kuliah masih pelajar gitu belum punya suami belum punya penjaga juga pasti masih resiko gitu. Tadi udah ngobrol cukup sama banyak orang, ada Farid, ada Kang Nong dapat hebat deh. Nah sekarang kita ketemu wakil ketua OSIS-nya nih. Boleh tahu nama siapa? Gazi, kelas berapa sih? 11 IPS 2. Oh ini IPS, kalau tadi Farid IPA, lu IPS. Kalau tadi lo berarti masih ulangan ya? Tadi masih sekarang udah. Oh sekarang udah. Iya juga sih. Iya benar-benar. TK gila, Pak. Oh, lu terakhir apa TK? Iya. Tadi sebelumnya apa? Sebelumnya gue dapat ekonomi. Ekonomi sama geografi. Sabar. Perjalanan Anda sekolah ini masih panjang. Jadi sabar saja. Gak apa-apa. Tadi namanya siapa? Gazi. Gazi, gue pengen nanya nih. Ini sebenarnya bukan soal ulangan ya. Gue pengen bahas soal bully. Menurut tuh sebagai wakil ketua OSIS nih dari Farid gitu kan, bully sekarang semakin rame dan kemarin ada kejadian bully di mana korbannya perempuan Rit lagi sih, lu tau nggak? Tahu. Nah, menurut lu gimana tuh? Menurut gue sih apa ya? Kalau misalkan pembulian buat wanita itu kan kalau misalkan di secara hukum kan pasalnya kan lebih berlipat gitu. Ya, ada dari pembulian, kekerasan seksual, terus sama apa sih namanya? Pelanggaran tentang anak-anak dan juga wanita kan itu kan kena juga kan. Nah, jadi ya parah banget sih. Harusnya kan kita itu kan sebagai laki-laki ya, yang kan pelakunya laki-laki banyaknya nih ya. Emang laki-laki semua. Seharusnya kita itu sebagai laki-laki yang benar itu harusnya melindungi tapi bukan merusak. Gila Gazi untuk suami masa depan Anda. Tapi menarik nih pembahasan tadi juga ya. Tapi terlepas dari apa yang dilakukan mereka ya, kegiatan bully sebenarnya ini memang akan selalu ada ya nggak sih? Bahkan untuk anak SD pun akan selalu ada gitu ya menurut lo. Menurut lo untuk para pelaku bully itu harusnya seperti apa sih? Anggapinnya gitu. Iya, kalau misalkan menurut gue sih pembuli itu nggak bakal kita bisa hilangin ya, karena kalau misalkan mau hilanginnya juga susah. Itu tuh dari kemauan diri sendiri. Tapi kalau misalkan untuk para pembuli, ingat aja bro gitu, lo di rumah kan punya keluarga gitu ya, ibaratnya aja keluarga lo yang dibully gitu, lo pasti nggak terima. Bagaimana dengan semua pembuli itu? Dan setelah kan gue kan anak PKR juga nih ya, kalau misalkan lihat dari sisi psikologinya, anak yang terbully itu kasihan banget gitu. Tidak banyak orang yang dibully itu dan dia bunuh diri. Itu karena apa? Karena dia selalu tersiksa, selalu dipojokin oleh teman-temannya, dan itu yang membuat dia tidak nyaman. Makanya kenapa anak-anak yang bully kadang-kadang banyak yang putus sekolah, terus malas sekolah karena itu. Karena jika di sekolah dia ditekan, dia akan malas gitu, malah bisa bunuh diri. Itu untuk korbannya itu ya. Untuk korbannya. Menurut lu sendiri nih, untuk para korban harusnya diajaknya seperti apa sih supaya mereka bisa ngelewatin traumanya itu loh? Iya. Kalau menurut gue sih kalau misalkan buat para korbannya tuh
cukup gimana ya? Kita si korbannya ini harus cerita kepada orang yang mengerti. Misalkan kalau misalkan di SMA 3 kan ada PIKR gitu. Dia harus lebih terbuka gitu kepada orang-orang atau guru gitu bahwa cerita gitu kekurangannya itu di mana di kelas. Nanti semua orang itu akan membantu dia buat menghilangkan si traumanya itu gitu. Karena kalau misalkan buat ngilangin trauma bully itu kita nggak bisa kuat sendirian. Nah kalau misalkan dibully dipendem terus sendirian, nah ujung-ujungnya bisa bunuh diri atau dia stres. Paling parahnya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Yeay, sudah kita ngobrol sama banyak teman-teman, ketua OSIS, MPK, wakilnya, Kang Nong Banten di kategori persahabatan, bagai kepompong, dan juga teman-teman yang lain, siswa-siswa. Memang banyak juga pasti meracau, merasa kesal dan sebal dengan apa yang terjadi kasus bullying kemarin. Dan BTW juga tadi di Suar Info juga sudah membahas apa aja yang lagi rame di awal bulan Maret dan juga di akhir bulan Februari kemarin. Sangat luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman setelah menyaksikan ini tidak ada lagi kasus-kasus bully yang lain seperti itu. Kalaupun memang ada, mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang paling baik untuk para pelaku dan juga korbannya. Randi berharap korban bisa kembali normal lagi, kembali melewati traumanya dan juga mendapatkan dukungan paling banyak dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa lagi di episode lainnya. Kita akan membahas episode-episode lain dengan tema-tema yang lebih seru. Saksikan terus Suara Rakyat, saatnya rakyat bersuara. Saya Randi cabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.